Sebelum kami menyampaikan harapan-harapan, malam ini adalah malam terakhir untuk tahun 2020. Tetapi kita akan songsong tahun 2021 nanti tepat pada pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelum saya menyampaikan terkait harapan, doa-doa untuk tahun 2021, kita sebentar lagi akan meninggalkan tahun kembar, tahun 2020. Tahun kembar ini ternyata disadari maupun tidak kita rasakan adalah sesuatu hal tahun yang kita alami berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun kembar ini di awal tahun kita secara ekonomi dunia, khususnya Indonesia, kalau kita sadari ada resesi ekonomi sebenarnya. Kita kegiatan-kegiatan usaha perekonomian secara grafik produk domestik brutonya menurun, daya jual belinya juga menurun. Ditambah lagi sesuatu terjadi, ada pandemi. Kita ingat di awal-awal tersebut di dunia, khususnya di Cina, di Wuhan, terjadi pandemi COVID-19 yang di situ diberitakan bahwa terjadi korban-korban banyak yang meninggal. Saat itu belum terjadi di Indonesia, tetapi penyebarannya hari demi hari mulai dirasakan menyebar dan akhirnya masuk ke Indonesia. Kasus di Singapura membuat kita, bangsa Indonesia, khawatir. Kemudian terjadi kasus di Batam, dan di bulan Maret kita ingat waktu itu ada kasus pandemi pertama di Solo, dan yang lebih membuat kita takut adalah korban tersebut adalah warga Karanganyar. Ini membuat kita was-was dan kemudian berkembang, dan saat itu kita ada harapan bahwa pandemi akan segera berakhir. Pandemi ini membawa dampak yang sangat luar biasa pada sektor ekonomi, di samping sektor kesehatan yang memang banyak teman-teman kita diberitakan, tetangga-tetangga kita mengalami sakit, kemudian meninggal dunia. Kami berdoa mudah-mudahan yang terkena COVID dan meninggal dunia mudah-mudahan sebagai pahlawan syuhada, sebagai orang yang memang sudah ditakdirkan Allah untuk menutup usia di tahun 2020 ini. Kita harapkan diampuni segala dosa, diterima segala amal ibadah, dan akan hidup langgeng di surganya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang masih selamat dan saat ini masih hidup, mudah-mudahan dengan kondisi seperti ini sebagai sebuah introspeksi, sebuah mawas diri. Saat ini memang jujur kita harus merasa takut akan COVID, khawatir. Tetapi hikmah yang kita ambil daripada pandemi ini adalah kalau yang dulu-dulu kita itu lengah, tidak ada rasa takut, dan mungkin saat ini bisa dikatakan orang-orang itu akan lebih takut COVID daripada takut dengan Tuhan. Tetapi COVID ini adalah yang menciptakan adalah Tuhan, sehingga kita harus berdoa kepada Tuhan agar bisa sehat, selamat melewati pandemi ini. Dan saat ini dirasakan bahwa harapan untuk segera berakhir ternyata tetapi di akhir tahun ini masih ada COVID. Dan menurut informasi bahwa mereka bermutasi dan lebih membuat kita khawatir dan takut, sehingga pada tahun ini, di hari ini 31 Desember 2020, kita
melewati malam pergantian tahun, mungkin baru satu kali ini yang kita alami pergantian tahun yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebelum saya tadi tiba di Radio Swiba ini, saya melewati jalan-jalan yang begitu sepi. Jalan protokol di Jalan Lawu Karanganyar yang lewat itu bisa dihitung jari. Tidak ada orang jualan. Ini adalah langkah daripada pemerintah untuk menekan atau mengeliminir terjadinya penyebaran. Walaupun langkah ini dirasakan memang ada beberapa pihak yang memang mencari nafkah sumber kehidupannya dengan yang biasa di malam tahun baru menjual dagangannya, makanan, trompet, air mancur seperti kembang api, ada perayaan-perayaan hiburan. Saat ini tidak ada itu, sehingga berdampak pada mata pencaharian daripada masyarakat, orang-orang yang bergantung kepada sektor jasa. Faktor ekonomi, kita harus menyesuaikan diri agar kita juga bisa bertahan hidup di masa pandemi ini. Selamat tinggal tahun 2020 dengan segala kesulitannya. Hanya orang-orang yang mempunyai inovasi, strategi, ketulusan hati, pikiran, dan kesehatan raga yang bisa melewati tahun 2020 ini dengan selamat. Mari kita song-song tahun baru, tahun 2021 dengan keoptimisan, dengan semangat kerja. Tentunya kita harus beradaptasi dengan kondisi ini. Beradaptasi secara raga untuk kita selalu berolahraga, beradaptasi dengan pikiran agar kita mempunyai pikiran-pikiran yang positif, dan kita harus membersihkan hati kita, hati yang tulus, hati yang jujur, dan hati yang insya Allah bahagia. Itu adalah kebahagiaan yang akan menimbulkan suatu energi positif dan akhirnya akan menimbulkan imunitas. Yang imunitas tersebut menurut medis memang adalah hal satu-satunya yang bisa melawan COVID ini. Kita rubah pola pikir, pola kerja, pola hati kita sebagai manusia seutuhnya, jiwa, raga, dan karsa kita, termasuk daya pikir kita, untuk mengambil hikmah di tahun 2020 ini, sehingga kita song-song 2021 dengan keoptimisan dan dengan Bismillahirrohmanirrohim nganti nyebut asmaning Gusti ingkang Maha Asih lan Maha Agung. Semoga kita bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan baru, new life, tidak hanya sekedar new normal. Kehidupan baru di tahun 2021 kita lewati, kita song-song, dan kita laksanakan dengan niat yang baik. Kita laksanakan dengan baik agar berakhir kebaikan di semua sektor, di sektor jasa, usaha, di sektor kesehatan, di sektor pemerintahan, masyarakat, dan pemerintah harus saling bergandeng tangan dan bergandeng hati. Kita hidup di tanah yang sama, kita minum air yang sama di Indonesia ini. Mari kita semua hidup di tanah air kita tercinta ini. Kita semua adalah keluarga. Mari kita lewati kehidupan kita ini dengan semangat kekeluargaan, toleransi, saling menghargai, dan menjaga kerukunan agar kita bahagia bersama, makmur bersama. Kemakmuran bersama adalah sebuah keniscayaan. Mari kita berdiam diri di rumah, iktikaf,
istikharah, berzikir, bersama-sama berdoa agar kita mengucapkan syukur alhamdulillah sampai detik ini kita dan keluarga kita masih diberi kesehatan, keselamatan, sehingga dijauhkan dari penyakit khususnya COVID dan dari segala macam mara bahaya. Amin. Mari kita berdiam diri di rumah. Malam tahun baru ini kita berdoa bersama, memanjatkan doa kebaikan kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, dan kepada seluruh masyarakat Karanganyar khususnya, dan secara umum untuk masyarakat Indonesia agar sehat, selamat. Kepada yang merayakan walaupun terlambat, kepada kaum Kristiani yang merayakan Natal, selamat hari Natal. Semoga kasih Kristus selalu tercurah kepada kita, damai, rukun, tentram. Selamat hari Natal. Dan kami ucapkan selamat tahun baru, tahun 2021. Tetap semangat, semoga Tuhan beserta kita. Terima kasih. Salam sukses dan bahagia. Puri kahuripan, tumbuh kembang bersama, bermanfaat bagi sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.